Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam program Opo Jare. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai lingkungan hidup, sebenarnya saat ini pun pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadikan lingkungan hidup itu sebagai salah satu fokus permasalahan untuk ada penanganan. Tetapi mengapa sampai saat ini hasilnya belum begitu signifikan ya dalam hal penanganan masalah lingkungan hidup di Jawa Timur, khususnya yang ada di kota Surabaya ini mengenai kualitas air yang ada di Kali Surabaya ini pemirsa. Nah, untuk membahas hal ini saat ini saya sudah bersama Mas Prigi Arisandi. Beliau ini merupakan Direktur Eksekutif Ekoton yang merupakan lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah. Mas Prigi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tika. Iya, Mas Prigi, kalau melihat kondisi Kali Surabaya seperti apa nih Mas? Ya memang kalau kita melihat secara kualitas airnya semakin menurun begitu loh. Memang ada peningkatan tapi beban atau masukan buangan limbah yang ada di Kali Surabaya itu semakin hari semakin bertambah. Jadi sungainya satu, kalau 10 tahun yang lalu mungkin ada cuman 1 juta orang, tapi sekarang ada 2 juta orang yang membuang limbahnya ke Kali Surabaya. Artinya terjadi peningkatan beban pencemaran. Kalau bicara dampaknya, ini kita punya 3 hal yang menarik terkait dengan kondisi kualitas air Kali Surabaya. Dan kita sekarang tidak bicara tentang kualitas air di parameter fisika kimia ya. Kalau umumnya sekarang orang melihat dari suhunya, BOD, COD-nya, tapi Ekoton melihat ada dampak yang dirasakan oleh ikan di Kali Surabaya. Karena yang nampak kan banyak kan yang paling merasakan kalau sungai kotor itu kan ikan gitu loh. Dari kajian kami 3 tahun terakhir, ternyata ikan di Kali Surabaya itu mengalami cacat kelamin gitu loh. Kemudian mengalami perubahan pola makan dan mereka terkontaminasi logam berat. Oke, dan ini sudah berapa tahun begitu ya dialami ikan-ikan yang ada di Kali Surabaya ini ya, Mas? Pencemaran itu kan istilahnya itu masuk ke lingkungan itu pelan-pelan. Jadi pelan tapi pasti. Gitu. Oke. Dampaknya kalau ke manusia memang masih lama, tapi kita melihat ikan gitu loh. Jadi ikan yang ada di Kali Surabaya itu dari 100 ikan yang kita tangkap itu 80 ikan atau 80% itu berkelamin betina gitu. Jadi mestinya umumnya kan di sungai itu 50-50, 50% jantan, 50 betina. Tapi faktanya sekarang paling banyak itu adalah ikan betina. Dan setelah kita kaji, ternyata ada cacat gitu loh. Karena itu didorong oleh banyaknya senyawa kimia yang dibuang di Kali Surabaya. Apa kemudian langkah yang sudah dilakukan oleh Ekoton yang memang sangat care begitu ya, sangat peduli terhadap kualitas air Surabaya, khususnya dari sisi terkontaminasinya ikan-ikan yang ada di Kali Surabaya? Ya ini kan masalahnya begini, masalahnya kan belum terkena ke manusia gitu. Jadi sehingga perhatian kita ke lingkungan atau ke sungai itu masih belum maksimal gitu loh. Karena manusia belum merasakan dampaknya langsung. Jadi yang kita dorongkan ke pemerintah provinsi adalah ini tolong diseriusi gitu loh. Bagaimana kemudian Anda melihat pemerintah provinsi responnya, sudah seriuskah atau masih setengah hati? Saya kira memang ini butuh juga dorongan masyarakat ya. Masyarakat harus diberitahu gitu loh. Jadi ini kan informasi tentang bahaya ikan ini kan belum semua masyarakat mengetahui. Jadi sebenarnya yang kami harapkan itu bukan Ekoton sendiri yang bergerak, tapi masyarakat itu mendorong pemerintah provinsi gitu loh. Istilahnya ini kan pemerintah ini kayak semacam ganjel gitu ya. Ganjil kalau kami yang mendorong itu mungkin kurang kuat. Ya mereka terasa, mereka bereaksi tapi itu nggak bisa menggulingkan gitu loh. Maka mungkin kesadaran lingkungan pemerintah itu harus didorong oleh banyak orang gitu loh. Mas Prigi, sudah adakah pembicaraan antara Ekoton dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan kualitas air Surabaya dan bagaimana penanganannya? Ya, saya sudah bicara dengan Pak Dekarwo itu sudah 2 kali ya. Dalam setahun ini kita sudah interaksi itu dan juga malah kita ada pertemuan di kantor gubernur itu. Tapi memang di level gubernurnya memang sudah paham. Tapi level kepala dinas itu masih istilahnya kok belum nyantol begitu loh. Jadi mungkin ya kita harus menggoyang lagi itu, istilahnya mengingatkan lagi gitu loh. Jadi memang kita berencana akan mensomasi gubernur itu. Jadi dalam bulan Oktober ini kan ada Hari Habitat gitu. Kita mau mengingatkan dengan mensomasi gubernur, Pak Gubernur jangan lalai gitu loh. Kalau Anda lalai dampaknya akan sangat berbahaya bagi anak-anak kita gitu loh. Jadi Anda yakin dengan somasi ini kemudian nanti langsung akan ada penanganan yang serius dari pemerintah provinsi? Ini ada upaya hukum ya, ada sanksi gitu, ada sanksi hukum yang dilakukan. Tahun awal Pak Karwo menjabat ini kita sudah menggugat. Di dalam putusan pengadilan itu sudah dinyatakan kalau gubernur
dan Pemprov akan menjalankan gugatan satu memperbaiki kualitas air. Ada operasi pemantauan sungai secara berkala dan penegakan hukum. Dan itu sudah dijalankan gitu loh. Ya. Namun ada ternyata kita melihat ada hal-hal lain yang harus dijalankan yang belum salah satu adalah mendorong masyarakat. Ini yang belum. Jadi gubernur harus mencerdaskan masyarakat, mendorong masyarakat untuk mencintai sungai gitu. Itu yang belum dilakukan gitu loh. Mas Prigi, ini mengenai kualitas air sungai yang ada di Surabaya memang kan vital begitu ya Mas. Tapi kenapa sih kok sepertinya belum begitu ada keseriusan begitu ya dari pemerintah? Apa memang karena itu tadi Mas, faktor masyarakatnya juga yang belum terlalu peduli, yang belum mengetahui kondisi sebenarnya terkait dengan masa depan mereka nanti? Kalau menurut saya sebenarnya kita butuh pemimpin yang bervisi ke depan atau dia visioner di bidang lingkungan itu loh. Ini memang kita butuh pemimpin yang itu. Memang sekarang kita masih belum menemukan gubernur yang dia punya idealisme lingkungan yang kuat gitu loh. Selama ini hanya sekedar istilahnya kayak macam pantes-pantesan begitu loh. Jadi ini kesuksesannya masih belum nampak gitu loh. Belum ada terobosan-terobosan yang inovatif. Jadi yang kita harapkan adalah gubernur kita atau pemimpin Jawa Timur ini punya gerakan yang revolusioner. Pencemaran di Kali Surabaya ini sudah luar biasa. Kalau penanganannya biasa-biasa, tidak akan selesai. Maka perlu upaya yang luar biasa dari Kemudian gubernur. dengan upaya somasi itu berarti percuma dong. Artinya hanya somasi saja ada sanksi, tetapi setelah itu juga akan kembali seperti ini. Kualitasnya tidak ada peningkatan. Kalau memang Anda mengatakan belum begitu. Kalau kami sendiri, kalau ikut sendiri memang akan biasa. Tapi kalau mungkin masyarakat Jawa Timur atau area Surabaya KB bergerak, memang meminta gubernur untuk serius gitu loh. Ya kalau gubernurnya diam ya kita harus mendorong gitu loh. Jadi mungkin ya kita minta masyarakat Surabaya atau Jawa Timur umumnya, ayo kita dorong gubernur untuk lebih perhatian pada masalah sungai gitu loh. Karena sebenarnya sungai ini kan jadi 96% orang Surabaya itu mengambil bahan bakunya dari Kali Surabaya ini. Kali Surabaya, Sementara Kali Surabaya ini dibuang limbah dari Batu, Malang, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang. Semua orang buang limbahnya ke Kali Surabaya, Kali Berantas ini. Cuman penanganannya ini yang memang belum maksimal. Gubernur masih sekedar iya saya akan melakukan, tapi di tingkatan bawah di kepala dinas, kepala badan itu masih belum mengimplementasikan itu gitu loh. Jadi mungkin harapannya adalah gubernur menjewer kepala dinas, kepala bidang yang membidangi Kali Surabaya gitu. Karena ini menyangkut jutaan masyarakat khususnya yang hidup di Surabaya ini ya Mas Prigi ya. Pemirsa masih akan kami lanjutkan Opo Jare, tetapi sesaat lagi kami akan kembali.